Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Grup K. Pada kali ini kami akan menjelaskan inovasi produk kami berupa platform website Just Tip Go, yaitu jasa titip online. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adam Zulfi Haryanto dengan NRP 506221065 dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Davina Safalisa Putri dengan NRP 50022221142. Perkenalkan, saya Wandi Nur Faiza dengan NRP 500-222-1158. Perkenalkan, nama saya Fagitul Hima dan RP 503221091. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Dwi Putra dengan NRP 500-622-1102. Perkenalkan, saya Gisela Naswal Hanza dengan NRP 50022211109. Baik, kalau begitu kita langsung saja ke bagian pertama, yaitu latar belakang dari diadakannya inovasi kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Jadi, latar belakangnya itu perkembangan teknologi globalisasi membuka akses masyarakat negeri yang belum tersedia. Produk adalah tingginya biaya pengiriman, keterbatasan sistem pembayaran internasional, serta tingginya risiko penipuan. Dalam kondisi ini, layanan jasa titip atau just tip menjadi alternatif solusi yang lebih praktis dan personal. Sayangnya, sistem just tip konvensional cenderung belum memiliki standar keamanan dan transparansi yang memadai, sehingga rawan menimbulkan masalah baru dalam transaksi antara pembeli dan penitip. Untuk menjawab harus kita mengintegrasikan layanan jasa titip dengan teknologi cerdas. Platform ini menawarkan sistem verifikasi identitas melalui dokumen resmi dan bukti perjalanan, pembayaran melalui sistem escrow, serta fitur deteksi penipuan berbasis machine learning, ditambah dengan ulasan berbasis analisis sentimen AI dan sistem batch kepercayaan bagi Jasper berprestasi. Jasper memberikan pengalaman bertransaksi yang lebih aman, efisien, dan transparan. Proses dalam platform dimulai dari pengunggahan ketersediaan barang oleh Jasper, pemilihan barang oleh pembeli, hingga pengiriman yang aman. Kedepan, Jasper juga dirancang untuk berkembang menjadi aplikasi mobile dan membentuk komunitas global jasa titip yang terpercaya dan berkelanjutan. Next. Oke, untuk rumusan masalah dan tujuannya, yang pertama mungkin dari rumusan masalahnya, di sini kami ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan layanan jasa titip dengan manfaat. Yang kedua, bagaimana sistem dapat memverifikasi identitas Jasper dan mencegah penipuan dalam transaksi jasa titip. Yang ketiga, bagaimana membangun kepercayaan dan kenyamanan pengguna melalui fitur rating, ulasan, dan badge keahlian. Untuk tujuannya, menjawab rumusan masalah, yang pertama, membangun platform jasa titip berbasis website yang aman, efisien, dan mudah digunakan oleh pembeli dan Jasper. Yang kedua, menerapkan sistem verifikasi dan teknologi escrow untuk meminimalisir risiko penipuan dalam transaksi. Dan yang terakhir, menyediakan fitur evaluasi Jasper yang transparan seperti rating, ulasan berbasis AI, dan level kepercayaan untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Next. Oke, sekarang untuk manfaatnya sendiri. Yang pertama adalah manfaat bagi pembeli. Yang pertama itu memperoleh barang dari luar negeri dengan harga dan proses yang lebih efisien dan aman. Yang kedua, jaminan perlindungan melalui escrow sistem dan garansi uang kembali. Untuk Jasper, manfaatnya ada 2. Yang pertama, peluang mendapatkan penghasilan tambahan dengan sistem kerja yang fleksibel. Yang kedua, peningkatan reputasi melalui sistem badge, rating, dan ulasan pelanggan. Dan untuk platform sendiri, manfaatnya yang pertama menciptakan model bisnis berbasis teknologi yang inovatif dan berkelanjutan. Yang kedua, peluang untuk berkembang menjadi platform logistik dan pengiriman global. Next. Oke, baik. Jadi selanjutnya kita masuk ke bagian problem solving overview. Untuk yang pertama, the problem,
Masalah yang pertama ialah konsumen Indonesia kesulitan mengakses produk luar negeri, baik itu produk kecantikan, fashion, makanan viral, merchandise langka. Selanjutnya, banyak produk global tidak tersedia di e-commerce lokal dan tidak semua marketplace dikirim ke Indonesia. Kendala biaya cukai, logistik, biaya kirim, dan sistem pembayaran internasional juga menjadi masalah. Selanjutnya, konsumen butuh solusi yang praktis dan terpercaya untuk membeli barang luar negeri. Selanjutnya, terdapat beberapa stakeholder yang terdampak, yaitu konsumen muda, kolektor, beauty enthusiast, traveler, pelaku logistik, dan regulator. Serta permasalahan ini telah divalidasi lewat survei yang telah kami lakukan dan aktivitas tinggi di grup media sosial atau forum Justip. Berikut adalah hasil survei tentang survei ketertarikan konsumen untuk aplikasi Justip serta komunitas Justip yang ada di Indonesia. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke bagian metodologi. Untuk metodologi sendiri, terdapat pendekatan penelitian, yaitu penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kebutuhan dan ketertarikan masyarakat terhadap layanan jasa titip lintas negara. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat menghadapi permasalahan dalam mengakses produk luar negeri, serta melihat potensi adopsi terhadap platform digital seperti Just Tip Go ini. Dan pengumpulan data sendiri, data primer dikumpulkan melalui survei online menggunakan Google Form. Survei ini disebarkan melalui berbagai media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Twitter, serta ke komunitas yang berhubungan dengan belanja online dan Just Tip. Berikut adalah tampilan depan dari website kami, tampilan depan dari survei website kami, serta berikut adalah link survei kami. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan sendiri, survei diisi oleh 35 orang dengan mayoritas pengisi merupakan konsumen umum. Dari 35 orang tersebut, 20 diantaranya pernah menggunakan Just Tip. Frekuensi pengisi survei dalam menggunakan Just Tip dapat dilihat pada pie chart di bawah ini. Dalam hal ini, kami juga melakukan survei terhadap ketertarikan masyarakat untuk menjadi mitra kami, yaitu seorang Just Tippers. Berikut adalah hasil survei akan hal tersebut. Dengan selanjutnya, diperoleh hasil bahwa 29 dari 35 orang tertarik dan bahkan sangat tertarik akan inovasi Just Tip Go ini. Pengisi survei memiliki beragam alasan yang berbeda dalam menggunakan jasa titip sesuai dengan bar chart di bawah ini. Nah, jadi berdasarkan survei diperoleh hasil bahwa keamanan transaksi dan fitur asuransi barang itu sangat penting untuk diterapkan. Selain itu, fitur seperti langganan premium cukup diminati dengan 11 orang yang setuju akan fitur ini dan 20 orang yang mungkin mau dalam mendaftar premium. Selanjutnya kita masuk ke bagian solution yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk bagian solution, untuk menjawab permasalahan akses dan kepercayaan dalam layanan jasa titip, platform Just Tip Go dirancang sebagai solusi digital inovatif yang mengintegrasikan teknologi canggih untuk menekan keamanan. Jadi ada beberapa fitur untuk solusi. Pertama ada verifikasi identitas perjalanan, yaitu validasi otomatis dokumen, KTP, paspor, visa, boarding pass, dan geolokasi berbasis AI. Satu berikutnya ada sistem pembayaran escrow, yaitu dana ditahan sementara, dilepaskan saat barang diterima untuk menjamin keamanan transaksi. Satu yang ketiga ada deteksi penipuan berbasis machine learning. Algoritma machine learning mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time. Satu berikutnya ada rating, ulasan, dan badge kepercayaan. Ulasan berbasis analisis sentimen AI, pemberian badge bronze sampai platinum untuk transparansi reputasi. Satu berikutnya ada fitur smart matching dan titip bareng, pencocokan otomatis antara pembeli dan just tipper, dan efisiensi ongkir dengan fitur titip bersama. Setelah itu ada komunikasi langsung dan pelacakan real time. Komunikasi langsung dan pelacakan posisi just tipper untuk proses yang transparan, dan yang terakhir ada ekspansi mobile dan komunitas. Dukungan aplikasi mobile dan pengembangan komunitas global berbasis minat. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk benefitnya sendiri, next. Manfaatnya untuk memberikan akses mudah ke barang luar kota atau luar negeri tanpa harus berpergian. Yang kedua, harga lebih terjangkau dibandingkan e-commerce internasional atau impor resmi. Yang ketiga, menjamin keamanan transaksi melalui sistem escrow dan verifikasi pengguna. Dan yang keempat, memiliki fitur inovatif seperti smart matching, titip barang, dan jadwal perjalanan terbuka.
Dan yang terakhir membuka peluang penghasilan tambahan bagi travel atau titipers. Untuk stakeholdernya sendiri, yang pertama ada konsumen umum, yaitu akses ke produk yang sulit dijangkau lokal. Yang kedua, travel atau titipers dengan sumber penghasilan tambahan. Dan yang ketiga, UMKM dan reseller bisa mendapatkan stok impor tanpa proses rumit. Dan yang terakhir, pengguna potensial peluang besar untuk dikonversi jadi pelanggan tetap. Untuk insight dari survei sendiri, 90% responden tertarik untuk membeli barang luar kota atau negeri, dan mayoritas belum pernah menggunakan jasa titip. Itu menjadi pasar yang masih terbuka lebar. Alasan utamanya karena barang unik atau langka, harga murah, dan kepraktisan, dan produk favorit yaitu fashion, skincare, makanan khas, dan merchandise. Dan fitur yang penting adalah rating titipers, pelacakan real time, dan chat langsung. Dan 80% anggap keamanan transaksi sangat penting. Untuk potensi finansialnya sendiri dengan komisi 5-15% untuk langganan premium, iklan, dan layanan tambahan, estimasi 10.000 transaksi per 10.000 transaksi itu satunya itu 500.000 dengan dikali 10%, sehingga memiliki benefit 500 juta per bulan, dan potensi pendapatan masih bisa bertambah dari fitur premium dan kerjasama logistik. Oke, selanjutnya kami sudah merancang logo sedemikian rupa untuk menggambarkan branding yang ingin kami buat di platform kami. Next. Oke, jadi logo utama dapat dilihat di gambar yang sebelah kiri. Di logo Just Tip Go ini dirancang dengan pendekatan minimalis modern yang mencerminkan karakter dari platform Just Tip Online. Kemudian desain utamanya ini menampilkan nama merek Just Tip Go di sebelah kanan, itu menggunakan tipografi font ASAP untuk menggambarkan untuk memberi kesan yang clean dan kontemporer. Dan kami di sini menggunakan 3 warna utama. Yang pertama adalah warna Tosca. Kenapa warna Tosca? Karena kami ingin mencerminkan platform ini sebagai untuk memberikan kesan yang segar dan profesional. Kemudian yang kedua ada warna biru untuk menggambarkan kepercayaan dan stabilitas. Dan yang ketiga adalah ada warna oranye yang mencerminkan energi, kecepatan, dan semangat kolaborasi dalam penyebaran jasa titip online. Nah, kemudian bisa dilihat di logo kami ada ilustrasi pin maps, itu merepresentasikan cakupan layanan yang luas, baik di dalam maupun di luar negeri, dan juga sekaligus menegaskan positioning platform kami sebagai penghubung lintas lokasi yang efisien. Nah, dari tulisan GO itu terdapat gradasi antara biru dan Tosca itu untuk menonjolkan bahwa platform kami itu terpercaya dan juga profesional. Next. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, dari yang udah dipaparin sama teman-teman saya tadi, kesimpulannya adalah seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan akan layanan jasa titip atau Jastip Indonesia terus meningkat seiring dengan keterbatasan akses terhadap produk luar negeri. Nah, kendala seperti biaya pengiriman, resiko penipuan, dan sistem pembayaran yang terbatas menjadi alasan utama mengapa sih konsumen ini lebih memilih jasa titip sebagai alternatifnya. Namun, sayangnya, sistem Jastip ini konvensional masih belum mampu menjawab kebutuhan akan keamanan dan transparansi. Nah, di sini Just Tip Go hadir sebagai jawaban dari permasalahan tersebut dengan menghadirkan solusi digital berbasis teknologi cerdas, seperti fitur verifikasi identitas, sistem escrow, deteksi penipuan berbasis machine learning, serta ulasan dengan analisis sentimen menjadikan platform ini lebih unggul dibandingkan layanan Just Tip lainnya atau layanan Just Tip tradisional. Nah, tidak hanya menjembatani kebutuhan pembeli dan penitip, namun Just Tip Go ini juga berpotensi menciptakan ekosistem jasa titip yang profesional, aman, dan berkelanjutan. Tentunya potensi pasarnya pun sangat besar, mengingat tingginya minat konsumen terhadap produk ke luar negeri dan juga kebutuhan akan platform
yang ada menjamin keamanan serta kenyamanan transaksi. Next, selanjutnya ada saran. Nah, di sini tentunya untuk mendorong pertumbuhan Justigo secara berkelanjutan dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan pengguna, di sini ada beberapa langkah strategis yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah uji coba terbatas dan validasi pengguna awal. Maksudnya apa? Yaitu sebelum peluncuran secara luas, penting dari kami itu untuk melakukan uji coba terbatas atau beta test kepada kelompok pengguna potensial guna menguji fungsionalitas fitur serta mendapatkan umpan balik langsung. Nah, hal ini itu membantu menyempurnakan platform berdasarkan pengalaman nyata pengguna. Terus kemudian yang kedua ada edukasi dan literasi digital bagi pengguna. Itu bagaimana? Yaitu karena mengingat masih banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan konsep escrow maupun fitur keamanan digital lainnya. Nah, kami di sini akan menyediakan upaya edukasi melalui media sosial, webinar, atau tutorial video agar pengguna lebih percaya dan nyaman menggunakan layanan. Nah, di mana tutorial video ini akan kami sebarkan lewat media sosial kami. Terus kemudian selanjutnya adalah kemitraan dengan pihak ketiga, di mana menjalin kerjasama dengan mitra logistik, penyedia pembayaran, serta asuransi pengiriman dapat memperkuat kepercayaan dan meningkatkan performa layanan. Nah, selain itu, kolaborasi dengan komunitas traveler atau UMKM ini juga dapat memperluas ekosistem dan jangkauan pasar. Selanjutnya adalah pengembangan fitur berkelanjutan. Maksudnya bagaimana? Kita tahu platform ini perlu terus dikembangkan sesuai kebutuhan penggunanya. Misalnya, penambahan fitur bisnis barang atau sistem loyalitas pengguna dan juga integrasi aplikasi mobile akan semakin memperkuat daya tarik dan retensi pengguna. Jadi platform yang akan dikembangkan ini tentunya akan semakin memperkuat daya tarik dan retensi dari pengguna. Terus yang terakhir adalah peningkatan sistem keamanan secara berkala. Maksudnya yaitu dengan terus berkembangnya modus penipuan digital, sistem deteksi penipuan dan verifikasi ini perlu kita perbarui secara berkala agar tetap relevan dan efektif dalam menjaga keamanan transaksi. Mengingat di zaman sekarang kan banyak kayak yang yang pokoknya kayak gitulah gitu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.